Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mendukung channel ini sampai saat ini. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe channel ini dan belum like postingan di setiap video channel ini, silakan di subscribe dulu ya. Thank you. Nah, hari ini saya akan coba memberikan satu pelajaran bagaimana cara untuk kita menghitung atau memperkirakan harga terbawah dari jatuhnya saham banking. Nah, di sini saya akan mengambil contoh saham BBRI. Bagaimana supaya kita tahu kapan titik entry kalau dia lagi crash. Masuknya itu enaknya gimana supaya kita udah pasti nggak akan ada kemungkinan rugi lagi gitu. Oke. Nah, sekarang saya akan mengajari itu ya kawan-kawan. Kawan-kawan bisa perhatikan. Oke. Sekarang kita ke Stockbit langsung. Nah, kita ke saham BBRI. Nah, ini saham BBRI di penutupan perdagangan tanggal 6 Maret 2025 ya. Nah, kita akan coba menghitung pada saat BBRI crash ini, dia sempat ke harga terendahnya itu di 3.360 kalau saya nggak salah. Nah, ini kan 3.360. Nah, bagaimana cara kita bisa menghitung bahwasannya BBRI ini sudah sampai di ini udah nggak mungkin turun lagi nih, itu udah titik paling bottom nih gitu kan. Nah, sekarang saya akan mengajarkannya. Yang pertama kali harus kita tracking adalah sejarah harga saham BBRI pada saat krisis ekonomi besar. Nah, di sini saya masuk ke Google. Nah, kita ketikkan saham BBRI, kemudian kita pilih yang MAX. Nah, dari sini grafik ini akan memunculkan sejarah saham BBRI. Dia dapat datanya narik dari tahun 2005. Ini kan 30 September 2005. Nah, kalian tinggal tahu sejarah keuangan dikit aja. Sejarah keuangan krisis paling besar tahun 2008 sama tahun 2020 pas Covid, ya kan? Dalam rentan dari tahun 2000 sampai 2025 inilah kan. Nah, kita tracking aja gitu. Nah, kita geser grafiknya ke titik tertinggi harga BBRI di sebelum krisis tahun 2008, ya kan? Nah, kita tracking. Nah, di sini dia kan. Nah, saya sebetulnya udah kasih catatannya di sini. Nah, ini ya. Nah, BBRI krisis keuangan dan ekonomi tahun 2008. Harga tertinggi sebelum krisis itu 770 di tanggal 9 November 2007. Nah, di sini dia ya. Nah, ini 9 November 2007. Mana sini? Nah, ya kan? Ini 771 sih, tapi saya bulatin aja ke 770 ya. Nah, kemudian kalian tracking lagi harga terendahnya itu pada saat krisis berapa? Nah, saya dapat harga terendahnya itu di harga 320 di tanggal. Nah, di situ saya buat di catatan 24 Oktober 2008 kan. Nah, tapi dia 14 November 2008 pun Oktober dulu ya. Nah, Oktober 2008 dia sudah mencapai titik terendahnya di situ di 320 kan. Nah, oke. Nah, terus kita hitung berapa persen penurunan dari titik harga tertingginya all time high-nya ke harga terendahnya pada saat krisis tersebut. Nah, jadi sebetulnya enak banget kawan-kawan kalau kita udah tahu ilmunya untuk memetakan berapa kira-kira titik bottom dari saham banking ini gitu kan. Dalam hal ini saya contohkan BRI. Nanti mungkin kawan-kawan bisa praktekkan ilmunya untuk menganalisa saham BNI sama Mandiri kan. Ya, identiknya kedua bank itu kan, BUMN besar, bank besar kan. Nah, setelah saya hitung nilai penurunannya itu 58%. Nah, di saham ini kalian nggak perlu ahli matematika, jadi ahli matematika. Kalian cukup kuasai aja tambah, bagi, kurang, kali persentase. Nah, cara hitungnya gimana? Cara hitungnya gini.
Nah, harga tertingginya kan 770. Kalian kurangin dulu dengan harga terendahnya. Harga terendahnya berapa? 320 kan? Kita kurangin 320. Nah, berarti dia kurang 450. Nah, 450 ini berapa persen dari 770? Nah, kita cara hitungnya gini. 450 kali 100 dibagi 770. Nah, dapatlah 58,4%. Nah, saya catat 58% aja ya kawan-kawan ya. Koma-komanya kita hilangin aja, kita hitung bulat aja. Oke? Sudah. Nah, sekarang kita tracking BBRI di krisis tahun 2020 pas Covid. Nah, di sini titik tertingginya sebelum crash di 4.517 di sini. Nah, saya tulis di sini 4.500 ya kan, di catatan ini kalian bisa lihat nih. Itu di tanggal 8 Maret. Ini salah ini, 8 Maret. Tanggal berapa nih? Sebentar ya. 17 Januari. Ini saya hapus pula. Oke, kita save dulu. Dah. Nanti aja. 17 Januari 2020 kan. Di 4.500, sebetulnya 4.517 tapi saya buat 4.500 saja ya. Nah, kemudian harga terendahnya pas krisis di Covid berapa? Dia sampai di, nah sebetulnya ini nggak bisa dapat titik rendahnya ya. Kalau di Stockbit bisa nih 5 tahun. Nah, di sini dia itu di 2.200 ya kawan-kawan ya sebetulnya. Oke. 2.200. Nah, 2.100. Nah, itu tanggal 20 Mei 2020. Nah, itu nilai penurunannya sebesar 53%, ya kan? Nah, jadi krisis tahun 2008 titik bottomnya nilai penurunan 58%. Kalau 2020 53, artinya selisih 5% kan. Mungkin kita sudah belajar dari beberapa tahun yang 2008 itu, jadi pas 2020 kita agak belajar, jadi nggak sampai bottom 58%, naik 5% gitu kan selisihnya. Nah, penurunan di tahun 2020 itu dari all time high menyentuh bottom itu turun 53% kan. Nah, kita hitung 4.500 dikurang 2.100, 2.400 kan, 2.400 kali 100 jadi bagi 4.500. Nah, 53,333. Kita tulis 53% kan. Oke. Nah, sekarang kita terjebak di krisis 2025 kemarin kan. Nah, BBRI harga tertingginya di 6.400 di 8 Maret 2004 di sini kan. Nah, di sini mana dia? Nah, ini 6.400 kan. Nah, harga terendahnya waktu krisis itulah yang Jumat kemarin tanggal 28 Februari 2025 kan, 3360. Nah, kalau kita mengerti ilmu ini, seharusnya kita pada saat itu buy. Kalau kita punya uang banyak, buy ya, buy. Nah, kenapa kita buy? Karena kita udah tahu latar belakang sejarahnya. Nah, gimana kalkulasi logikanya, matematikanya nanti saya kasih tahu ya. Nah, 6.400 dia ke 3360. Nah, itu jatuh berapa persen berarti dari all time high? Dikurang 3360. 3040 kan dikali 100 dibagi 6.400, dapatlah 47,5%. Kita tulis 47 ya kan. Nah, kan kita udah bisa petakan sejarahnya. Dari 2008 krisisnya itu 58% kan yang ini. Nah, pada saat 2020 53%. Artinya dia meningkat 5% lah titik bottomnya kan. Nah, kalau 53 meningkat 5%, titik bottomnya berarti berapa persen? 53 kan, berarti 53 dikurang 5. Nah, 48% kan. Nah, artinya apa? Artinya pada saat BBRI di harga segini, minus segini, kan dia beda 1% aja untuk mencapai titik bottomnya. Masa udah takut beli? Paling-paling kalau rugi kan besoknya hari Senin 1% cuman sampai di titik bottom, baru mantul ke atas lagi kan, rebound. Nah, itu kan lagi pada saat itu 47,5% itu kan udah sedikit banget untuk menyentuh 48%. Jadi nggak ada ketakutan lagi.
Nah, kenapa pada saat itu dia setelah 3360 dia rebound? Karena investor asing tahu taruhan dia itu tinggal penurunan 1% lagi untuk mantul ke atas. Untuk mencapai bottom 2025 itu kan harus 48% kan. Nah, dia kan udah minus 47% nih dari all time high-nya, ya kan? Jadi taruhan dia itu cuma 1% lagi, makanya orang itu masuk semua, hari Seninnya rebound. Gitu. Sebetulnya kalau kita tahu ilmunya, kita bisa memanfaatkan peluangnya. Nah, gitu kawan-kawan. Jadi ini saya ajarkan karena di Indonesia ini banyak yang pegang banking ya, terutama BRI. Saya kira ini akan bermanfaat, siapa tahu nanti dia krisis lagi gitu kan. Nah, begitu kawan-kawan ilmunya. Nah, jadi kenapa mereka masuk lagi? Karena mereka tahu taruhannya gini kawan-kawan. Dia minus 47,5% kan. Katakanlah 47% kan. Nah, untuk mencapai titik bottomnya kan harus minus 1% lagi kan, 48% kan. Nah, kalau dia masuk di hari Jumat itu diborongnya kan, kalaupun hari Seninnya miss, betul-betul mencapai titik bottomnya di 48 atau katakanlah lebih sampai 50%, dia nggak ada rugi, nol kerugiannya. Dari mana hitungan nol kerugiannya? Karena kalau dia beli barang di 3360, katakanlah dia dapat di 3400, itu kan kalau spare penurunannya 3-5% aja, dia nanti Maret dapat dividen. Dividennya kan perhitungannya sekitar 7%. BBRI bisa dapat. Jadi kalau kau ada peluang rugi 5% lagi tinggal taruhannya, tapi bisa dapat dividen 7%, artinya kan kau nggak ada potensi rugi, justru potensi untung selisih 2%. Kalaupun dia siap itu sideways, ya kan? Logiknya kan gitu. Coba saya mencari untuk reverse logic, mematahkan logika saya sendiri, nggak bisa, memang kayak gitu logikanya. Jadi enak banget gitu kalau tahu ilmunya. Nah, makanya kawan-kawan ya itu harus belajar dulu supaya tahu ilmunya, supaya di saham itu kita nggak beli kucing dalam karung gitu. Jadi kita paham apa yang kita beli dan potensi untungnya gimana gitu kawan-kawan. Lagian kalau dari EPS saja sebetulnya ini udah enak banget sih ngitungnya ilmunya kalau orang yang tahu aja ya kan. Di sini nih per 10 kali kan 3960 ini. Kalau dia ke 3360 berarti kemurahan banget. Nggak perlu pakai repot ilmu yang saya ajarin ini. Tapi kan kita mau ngambil titik down terbawah itu gimana ya kan? Enak ngitungnya gitu. Nah, jadi orang asing itu tahu ilmu ini, tapi mereka nggak mau ajarin kita gitu. Itu aja. Nah, itu aja kawan-kawan yang saya ajarkan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Untuk kawan-kawan yang mau ada request atau apa, silakan tulis di kolom komentar aja ya. Atau ada pendapat, kritik, saran, boleh sih, bebas aja. Karena kita kan, saya maunya di channel ini tuh apa ya, kita itu sama-sama belajar aja gitu. Jadi kalian bisa kasih komentar mungkin untuk yang materi yang kurang pas atau yang perlu kita bedah, nggak apa-apa. Nanti kalau saya ada waktu, saya coba buat videonya. Oke kawan-kawan, sampai dulu video ini. Tolong klik subscribe channel ini, komen, share, dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you. Halo kawan-kawan semua, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyaksikan konten di video channel ini. Untuk kawan-kawan yang ingin belajar saham dan masih mulai dari nol, kalian bisa mempelajari lewat ebook yang saya tulis. Untuk pembelian ebooknya kalian bisa pesan saja, tinggal langsung chat WA di nomor ini. Untuk kawan-kawan yang ingin lebih dalam lagi mempelajari saham dan mengetahui teknik-teknik khusus investasi supaya cuan bukan malah boncos, kalian bisa ikut kelas investasi saham saya dan kalian bisa langsung saja chat ke nomor yang ini. Nanti di sini saya akan masukkan kalian ke grup WA yang sudah saya buat dan kita akan belajar bersama di situ. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.